Nah, kalau aku biasanya rumah kan reviewnya di daerah timur, tapi kali ini kita pindah di daerah barat dan aku hari ini mau review rumah di daerah Citraland. Biasanya kok Citraland itu harganya M-an gitu, tapi kalau kali ini 1 M-an aja. Northwest Lake by Citraland. Hari ini ayo kita lihat rumahnya bareng-bareng yuk. 다 표현하지 않아도 See me like no other And I think I like your point of view 다시 돌아와도 돼 I don't care what other people say 놓지 말아봐줘 Dreaming of each other Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam rumahnya, kita mau cek dulu ya kan di depan row jalannya ini seberapa. Nah, emang ini standarnya di Citraland ya teman-teman, kalau misalnya row jalan depan rumahnya itu ya memang bisa muat 3 mobil gitu. Dan posisi rumahnya ini deket banget sama belok-belokan teman-teman. Jadi habis belok bisa langsung masuk ke dalam rumahnya. Dan langsung aja kita lihat ke dalam rumahnya yuk. Oke, jadi ketika kita masuk ke dalam rumahnya, di sini sudah sedia untuk 1 carport, 1 mobil, dan ini menurut aku udah cukup banget gitu ya kan untuk sebuah rumah bisa muat 1 mobil dan bisa juga untuk taruh motor juga. Dan langsung aja kita masuk aja yuk ke dalam rumahnya lebih lagi. Ini di dalam rumahnya ya kan. Oh ya, for information, ini rumahnya sudah SHM ya teman-teman. Jadi kalau misalnya perumahan yang dari developer itu biasanya kalian terima ketika beli itu pasti terimanya HGB. Tapi khusus rumah ini sudah dinaikin, sudah di-upgrade jadi SHM. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot naikin lagi. Soalnya itu memang ribet gitu ya kalau naikin ke SHM-nya. Dan ini adalah di dalam rumahnya, ketika masuk kita akan ketemu untuk space seperti ini bisa teman-teman gunakan sebagai living room atau untuk taruh tempat makan juga bisa, masih oke banget. Dan di lantai yang pertama ini bakalan ketemu sama 1 kamar mandi dan 1 kamar tidur. Langsung aja kita lihat di dalam kamar tidurnya aja ya. Oke, jadi kalau misalnya dilihat di sini untuk masuk ke area kamar tidurnya itu masih ada kayak space dikit gitu ya teman-teman. Jadi nggak langsung kelihatan, oh langsung kamar gitu ketika dari luar rumah gitu. Jadi ketika masuk masih ada area sedikit situ untuk kamar tidurnya. Ini kamar tidur yang di lantai yang pertama, ukurannya oke, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, masih cukup lah ya kalau misalnya teman-teman prefer untuk kamar yang lebih besar. Di lantai yang pertama di bawah ini bisa digunakan sebagai ruang kerja juga. Dan kamar mandinya bisa dilihat ya, ada tangga untuk turun gini, ini supaya lebih aman juga, nggak langsung masuk kamar mandinya. Dan ukuran kamar mandinya masih oke ya teman-teman, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil juga, dan masih bisa kalau misalnya teman-teman mau mandi udah terpasang shower sama kloset publik juga. Rumahnya di dalam di lantai yang pertama sudah lihat kamar tidur dan kamar mandinya juga. Saatnya kita melihat di area belakangnya ini teman-teman. Nah, di area belakang ini sudah terpasang ada tempat untuk wastafel seperti ini, sudah dipasang sama developernya. Teman-teman bisa gunakan sebagai untuk area dapur di sini ya, tinggal dikasih kompor dan piring-piring dan segala macam perabot untuk cuci-cuci. Dan di area belakang ini masih ada sisa tanah kurang lebih sekitar 2 meteran gitu ya teman-teman. Bisa teman-teman gunakan untuk sebagai tempat hijau-hijau, atau kalau misalnya mau ditambahin tanaman-tanaman gitu masih oke banget, masih bisa masuk banget gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman nggak suka ada hijau-hijaunya, bisa dibikin tanah, masih bisa dibangun lagi ya sama kayak lantainya ini. Jadi bisa dilosin, bisa dipakai buat area yang beda lagi juga. Dan langsung aja kita lanjut ke lantai yang kedua yuk. Dan sama juga kita di lantai yang kedua. Di lantai yang kedua ini ada 1 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Sebelum kita lihat kamar tidurnya, kita lihat dulu ya kamar mandinya ya teman-teman. Di sini tentu saja kamar mandi yang di lantai 2 of course lebih besar gitu ya kan daripada lantai yang pertama tadi. Sudah terpasang juga wastafel merek Toto, itu salah satu wastafel yang memang bagus gitu ya mereknya. Sudah ada showernya juga, sudah ada wastafel, dan sudah ada kloset duduknya juga. Jadi teman-teman nggak perlu repot. Dan di sini juga sudah dikasih kayak sekat kaca gini ya teman-teman, supaya kalau mandi nggak muncrat-muncrat gitu ke arah sini. Jadi oke banget sih untuk sebuah kamar mandi, sudah cukup lah, sudah cukup oke. Nah, langsung aja kita lihat ke kamar selanjutnya. Ini kamar yang kedua di dalam rumah ini. Di kamar yang ini ukurannya sangat besar, lebih luas daripada kamar yang pertama. Oh ya, for information, ini rumahnya ukurannya lebarnya 6x12 ya teman-teman. Nah, di kamar yang ini
spesial banget karena ada jendela yang mengarah keluar seperti ini, dan ini kayaknya ciri khas jendela-jendela punyanya Citraland gitu ya. Tipe-tipenya Citraland banget, jendelanya besar-besar. Ini dipakai sama developer supaya pencahayaan dan udaranya itu masih lega masuk ke dalam rumahnya. Jadi kalau misalnya aku personally suka banget sih punya kamar yang ada jendela mengarah keluar seperti ini. Jadi ketika bangun pagi, buka jendela gitu ya kan, cahaya bisa masuk, udara masih bisa masuk, itu seger banget. Bikin kualitas tidurnya juga nyaman banget teman-teman. Oh ya, sebelum itu di daerah sini, di kamarnya juga ada jendela yang ngarah ke belakang seperti ini teman-teman. Jadi mungkin bisa bersosialisasi dengan tetangga gitu ya. Jadi ini salah satu ciri khasnya punya Citraland juga, punya jendela yang besar-besar dan cukup banyak gitu jendela di dalam rumahnya. Oke, jadi menurut kalian gimana nih rumah di daerah Citraland? Sudah dapat rumah di Citraland 1M aja, 1M-an lebih dikit, dan untuk ukuran rumahnya masih oke banget, cocok buat kalian yang tinggal sendiri atau untuk pasangan muda. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya lebih lagi ataupun mau viewing rumah ini, bisa langsung kontak aku, klik link aja di bawah, ada WhatsApp, DM, ataupun komen juga boleh. Thank you semuanya sudah nonton, bye-bye.